Hai teman-teman, kembali lagi bersama Apri Manalu di kisah kami di Kanada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua baik dan sehat ya. Untuk video kali ini, kami mau share mengenai pengalaman kami nyekolahin anak dari TK, SD, SMP di Kanada ini. Tepatnya di Provinsi Ontario ya. Saya nggak tahu gimana di provinsi lain, tapi saya mau kasih share pengalaman saya di salah satu kota di Ontario. Jadi kenapa kami mau kasih ini informasi? Karena menurut kami ini sangat berharga. Ketika kami mau berangkat ke sini sekeluarga gitu, kami berusaha cari informasi ini bahkan ke konsultan ya, ke konsultan education di Indonesia di Jakarta. Tapi kayaknya konsultan itu nggak ngasih info apa-apa sama kami, jadi kami terpaksa harus cari sendiri melalui internet, dan itu juga kayaknya nggak memadai dan kami nggak dapat apa yang kami perlukan gitu. Jadi kayaknya ini berharga banget untuk teman-teman yang mau pindah ke Kanada atau pengen sekolahin anak di Kanada, terutama dari TK, SD, SMP. Oke, kita mulai aja ya. Oke, waktu itu kami sekeluarga datangnya, visanya tuh berbeda-beda. Jadi kan saya kesini datangnya mau sekolah. Jadi visa saya sekolah karena saya sebagai unit keluarga. Jadi suami saya itu bisa dapat visa kerja. Lalu anak saya, kami punya anak 3 ya. Anak saya yang pertama karena usianya itu adalah usia SD, jadi 6 tahun waktu itu. Jadi kita apply visanya visa ini sebagai student gitu. Terus yang anak saya yang nomor 2 itu kan umur TK ya. Terus anak saya nomor 3 tuh belum sekolah, masih umur 2 tahun kalau nggak salah. Jadi 2 anak itu pakai visa visitor gitu. Kenapa kita beda-beda gitu ya? Kita berdasarkan peraturan aja yang kita baca via internet, dan makanya anak-anak saya visanya beda-beda gitu. Oke. Jadi status kami waktu itu seperti itu. Terus jadi di Kanada ini, jika kita orang sebagai orang tua, entah itu kita kerja, entah kita itu belajar, kita tuh boleh nyekolahin anak tuh di public school di Kanada, ya oke? Dan jadi anak-anak tuh boleh masuk gitu. Jadi karena anak-anak itu adalah dependent, apa sih dependent atau tergantung kepada orang tuanya. Jadi di bawah orang tuanya kan. Jadi anak-anak itu bisa masuk di sekolah umum atau sekolah publik. Sekolah publik di Kanada itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu sekolah publik dengan berbahasa Inggris. Terus yang kedua itu dengan berbahasa Perancis atau namanya French Immersion. Dan yang ketiga itu Katolik ya. Kanada ini kan bilingual, jadi bahasa resminya, bahasa nasionalnya itu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, sedangkan di Ontario ini, terutama kita di daerah selatan, yang dominan itu kan bahasa Inggris ya. Jadi rata-rata anak-anak banyak yang sekolahnya di public school yang bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu French Immersion atau yang berbahasa Prancis. Jadi ini sekolah yang menyediakan sekolah yang dalam bahasa Prancis. Jadi anak-anaknya itu sepanjang hari tuh ngomongnya bahasa Prancis kecuali pada subjek tertentu aja. Dan yang ketiga ini sekolah Katolik gitu ya. Yang untuk masuk ke sekolah Katolik umumnya sih orang Katolik, tapi mungkin saya nggak tahu lebih persisnya, tapi ya umumnya gitu yang Katolik ya. Pendidikan dasar atau public school yang gratis itu di Kanada dibagi menjadi 3. Pertama itu TK. TK itu terdiri dari 2 tahun, yaitu junior kindergarten sama senior kindergarten. Oke, SK, JK gitu. Terus lalu elementary school atau kita di Indonesia biasanya dikenal dengan SD. SD itu umur 6 tahun, minimal 6 tahun ya. Dan itu selama 5 tahun. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5. Terus yang kedua itu middle school. Middle school itu dari kelas 6 sampai kelas 8, 3 tahun. Dan kemudian high school dari kelas 9 sampai kelas 12 gitu. Tahun ajaran di Kanada itu setiap bulan September setiap tahunnya. Jadi mereka mulai masuk sekolah September. Jadi kalau kita pengen sekolahin anak, contohnya di TK, kan minimal umurnya harus 4 tahun ya.
dan itu kita mesti daftar kayak 3 bulan sebelumnya lah minimum gitu ya, untuk supaya dapat tempat. Jadi kita kalau seandainya contohnya kita mau masukin anak tahun 2021 nih, terus anak kita jadi lahirnya itu ya tahun 2017 dari Januari sampai Desember. Jadi itulah anak-anak yang bisa masuk di tahun ajaran 2021 ini. Jadi dari Januari 1 sampai Desember 31 itu adalah anak-anak yang bisa masuk di tahun ajaran di 2021 ini. Itu jadi kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dulu gimana cara tahap masukin sekolah anak itu. Pertama itu begitu kami tiba di sini di Ontario, gitu, salah satu kota di Ontario. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita pergi ke school board, oke? Jadi kayak dewan organisasi sekolah di kota itu gitu. Jadi dewan organisasi sekolah ini membawahi sekolah-sekolah yang ada di kota itu. Jadi kita laporan dulu ke situ gitu. Jadi kita laporan ke school board. Terus di situ kita diminta surat-surat kita, visa kita apaan, paspor semua, dan anak-anak dites bahasa Inggrisnya, waktu kalau nggak salah matematikanya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi anak-anak dites juga kemampuan bahasa Inggris, matematikanya. Jadi itu dites itu maksudnya mereka supaya anak ini di mana levelnya dan apakah anak ini membutuhkan namanya ESL. ESL itu kayak sekolah tambahan yang membantu anak itu biar bisa belajar bahasa Inggris gitu. Jadi itu anak-anak bakal dites berdasarkan umurnya dan tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi oke, kita lapor ke situ dulu ke school board. Nah nanti di situ school boardnya itu ngelihat kita tinggalnya di mana gitu. Dan mereka akan assign, mereka akan taruh anak itu sekolah di mana di dekat tempat tinggal kita. Jadi dia nanya kita mau sekolah apa. Kalau seandainya kita mau sekolahnya di English, ya cari yang board schoolnya English. Kalau mau yang Katolik, ya board schoolnya yang Katolik gitu ya. Nah terus jadi ya dites, anak saya dites. Terus kebetulan anak-anak saya karena waktu itu mereka sekolahnya di Jepang, terus 1 tahun di Indonesia, jadi mereka di international school, jadi mereka bahasa Inggrisnya udah lumayan lah ya, jadi nggak terlalu kaget gitu. Terus akhirnya mereka masuk, jadi itu waktu itu mereka masuk sekolah Januari. Kemudian kita baru sadar, oh iya ternyata ada French immersion ya gitu. Lalu kita berusaha lah memindahkan anak kita ini ke French immersion gitu. Dan kebetulan nih yang di kota ini di tempat kota ini, jadi sistemnya itu sekolahnya itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Prancis. Jadi di dalam satu sekolah ada 2 jenis, Inggris dan Prancis gitu ya. Cuma kelasnya beda untuk Prancis dan untuk Inggris beda gitu ya. Terus lalu kami bilang lah, oh saya mau pindahin anak saya dong ke Prancis. Nah waktu itu kayak gurunya atau kepala sekolahnya mungkin ini ya kayak hesitant, kayak nggak mau, karena kebetulan kita datangnya udah telat untuk mindahin anak itu, walaupun dia kelas 1. Ingat kalau programnya tuh mulainya dari kelas 1. Jadi kalau mau masukin French, mulainya dari kelas 1, oke? Nah terus kebetulan ya kita udah di meet kan dari September mulainya, tapi anak saya tuh mau mulai bulan Februari gitu. Terus waktu itu kebetulan kepala sekolahnya mungkin tanya-tanya, ini orang baru datang lagi, imigran, bisa nggak sih anaknya gitu kan ya. Terus akhirnya udah gitu akhirnya kita tetap kita tetap insist gitu. Terus akhirnya mungkin kepala sekolahnya komunikasi dengan gurunya, dan gurunya bilang oh anaknya bisa kok bahasa Inggrisnya gitu, it means dia basic Inggrisnya bisa, sehingga dia waktu itu diizinkan lah dia masuk ke kelas Perancis pada bulan Februarinya gitu. Akhirnya dia masuk ke situ. Nah kami berdua, suami dan saya tuh nggak ada latar belakang bahasa Perancis, jadi kami nggak bisa bahasa Perancis gitu ya. Terus tapi ya udah kami nekat aja masukin. Terus pada tahun pertama itu anak saya nggak
nggak bisa ngikutin karena dia cuma diem aja, terus diem aja, jadi cuma bengong-bengong apa gitu doang ya. Terus berat banget buat dia. Terus lalu saya saja sempat dipanggil sama gurunya, dan ditanya gini, kamu yakin mau masukin anak kamu ke sekolah Perancis gitu? Karena terus habis itu nggak tahu, saya open up aja tentang siapa kami, gimana kami. Terus akhirnya dia kayaknya melunak gitu ya, melunak. Dan ya tahun pertama itu berat banget buat anak saya, terutama beradaptasi ke suatu bahasa yang baru, dan dia nggak ngerti sama sekali, dan dia datang dari mana antah berantah gitu, jadi dia susah juga adjust untuk teman-teman baru, untuk cari teman baru, terus untuk bahasa baru, jadi itu benar-benar berat buat dia. Tapi kemudian di tahun kedua, ya ketika di kelas 2 dia mulai naik terus gitu, jadi bisa gitu, dia langsung ngejar gitu. Jadi emang ya kalau masukin anak ke French immersion atau ke sekolah bahasa Prancis itu emang mulainya tuh bakal lebih rendah. Ibaratnya kalau bahasa Inggris tuh di sini, tapi kalau Prancis tuh di sini gitu. Jadi cuma ketika mereka udah di kelas 5 atau kelas 6 itu akhirnya mereka ketemu begini. Jadi kayak tabrakan gini kan. Tapi yang Prancis itu jadi udah tetap jadi 2 bilingual gitu. Jadi mulainya dari bottom agak lebih berat daripada bahasa Inggris. Cuma at the end of the day mereka jadi sempat ketemu nanti pas di kelas 6, kelas 5, kelas 6 kemampuannya. Tapi kemudian habis itu yang Perancis langsung 2 bilingual gitu. Kenapa kami masukin ke bahasa Perancis. Dan ya tadi seperti yang saya bilang, oh ya, untuk daftar anak yaitu tadi ke school board, nanti lalu kita datang ke sekolahnya yang ditunjuk itu sesuai, dan sekolah yang ditunjuk biasanya itu dekat dengan rumah kita karena mereka pengen supaya kita tuh gampang mobile buat anak, antar jemput anak atau ngurus anak nggak terlalu jauh, dan mereka pengen localize gitu ya atau kotanya. Dan oh ya, disediakan juga fasilitas bus sekolah kalau jarak rumah kita itu lebih dari 1,6 kilo dari sekolah, kita boleh pakai bis sekolah, dan bis sekolah itu gratis. Oke? Oh, kalau di public school nggak ada seragam kalau untuk di French sama English. Terus tapi kalau Katolik kayaknya mereka punya seragam ya. Dan terus nggak ada biaya-biaya uang sekolah. Terus paling sama buku juga, buku-buku sama peralatan sekolah udah disediakan ya di sekolah. Jadi bahkan juga laptop juga sudah disediakan di sekolah. Terus paling kita kalau perlu bayar kalau kita anak-anak ada field trip gitu, kayak mereka jalan-jalan itu ada biasanya suka biaya, tapi biayanya nggak besar, paling cuma di bawah $10 gitu deh. Sama kalau ada kegiatan, oh kita pizza day gitu, itu baru kita mungkin kasih $5 atau gimana. Jadi basically semuanya sudah difasilitasi oleh negara, ditanggung oleh negara, dari segi uang sekolah. Jadi nggak ada uang pangkal juga nggak ada, dan buku-buku juga nggak ada. Nah, buku-buku udah disediain pokoknya di sekolah gitu ya, dan peralatan sekolah udah ada gitu. Jadi ya cukup enak, dan lingkungannya juga baik. Terus terutama buat kayak di anak-anak saya sih kayaknya mereka nggak ada masalah interaksi dengan teman-temannya, karena di sini lumayan baik-baik, dan ya respect one another, dan gitu ya asal kita terbuka ya, jadi gampang buat teman aja gitu. Terus sebagai orang tua apa yang perlu kita siapkan? Kalau kayak di Indonesia kan kita setiap tahun beli beli buku banyak ya, buku mahal banget, buku pelajaran. Kalau di sini kita nggak perlu beli buku banyak gitu setiap tahun ajaran, tapi kita ya siapin ini aja, kalau peralatan tambahan lah, kayak misalnya peralatan tulis apa gitu, tapi itu buat anak kita gitu ya, tapi itu juga nggak signifikan banget. Terus paling yang untuk hari-hari yang harus kita siapin, terutama ya backpacknya, tasnya dia, terus sepatunya tuh ada 2, mesti sepatu yang di dalam sama sepatu yang di luar, karena kan kita bisa snow. Jadi anak-anak begitu masuk areal sekolah atau kelas,
di dalam tuh mereka harus ganti sepatu di dalam kelasnya, jadi biar tetap bersih gitu ya. Jadi mereka ada indoor shoes untuk sepatu dalam. Terus kita juga harus siapin makan siangnya. Jadi kita bawa mereka bekal gitu dari rumah untuk ke sekolah. Terus apa lagi ya? Sama bawa botol minum gitu. Itu juga yang harus dibawa. Kayaknya cuma itu doang. Mengenai pekerjaan rumah atau PR, sangat jarang sekali PR, karena biasanya PR itu kalau anak-anak tugas sekolahnya nggak selesai gitu. Jadi dia makanya punya PR. Tapi jadi anak-anak saya jarang banget ada PR. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia berat banget ya. Banyak banget PR-nya. Di sini mah enggak. Di sini lebih santai gitu. Terus apalagi kira-kira yang harus dibagi? Oh ya, di sini programnya pemerintah tuh baik banget ya, terutama buat education. Jadi kalau seandainya ada ekstrakurikuler, seperti pemerintah juga mengenai bahasa nih ya, ada juga kayak ekskul, ibaratnya kalau ada anak-anak yang pengen belajar bahasa asing, contohnya bahasa Cina, terus bahasa Arab, terus bahasa Spanyol, ada juga tuh pemerintah ngasih program after school gitu yang gratis. Jadi itu ada di sekolah-sekolah tertentu gitu, tapi itu terbuka buat umum. Jadi saya dulu sempat taruh anak saya untuk belajar bahasa Spanyol, cuma pengen tahu aja. Jadi sempat tuh mereka setahun belajar bahasa Spanyol dan gratis gitu. Dan itu biasanya program itu biasanya dilaksanakan di sekolah tertentu, dan kayak sebenarnya kayak daycare tapi di dalam bahasa Spanish, di dalam bahasa Spanyol gitu. Jadi mereka bermain dan belajar untuk bahasa baru ini gitu. Terus pemerintah juga memberikan untuk program anak-anak ya, pemerintah juga memberikan subsidi terutama bagi keluarga yang low income untuk rekreasi, contohnya untuk olahraga. Kalau mau berenang, kalau mau nari, atau mau belajar masak, jadi mereka ada tuh program. Jadi keluarga yang kurang mampu, jadi dia bisa ngikutin itu program dengan subsidi pemerintah, dengan low cost gitu. Jadi anak-anak walaupun orang tuanya nggak mampu, anak-anak masih bisa berenang, masih bisa masak, masih bisa nari gitu. Terus ada juga yang pernah kami ambil hoki, olahraga hoki itu kan di sini sangat terkenal banget ya di Kanada, karena ya ibaratnya itu kayak populer karena anak-anak dari umur 3 tahun aja udah bisa hoki gitu, canggih banget gitu. Jadi di sini juga ada program pemerintah, karena hoki gear itu, kalau peralatan hoki itu dari atas ke bawah tuh mahal banget, dan olahraganya, dan untuk masuk ke klubnya aja, house league-nya aja itu biayanya mahal gitu. Tapi pemerintah tuh ada subsidi untuk program tersebut gitu. Jadi biar ibaratnya olahraga ini merakyat banget. Jadi nama programnya kalau nggak salah Jump Start ya itu. Jadi buat teman-teman kalau punya anaknya pengen belajar hoki atau mau belajar skating, cek aja program-program pemerintah yang ada di kota Anda berada gitu. Dan biasanya ada di tempat rekreasinya, recreation centernya ya namanya. Terus juga bisa untuk belajar basket, pokoknya apa aja deh. Pemerintah tuh punya programnya, dan ya rajin-rajin research. Banyak banget bantuan pemerintah terutama buat anak-anak gitu. Oke teman-teman, makasih sudah menyaksikan video kami. Kalau teman-teman suka dengan konten video ini, jangan lupa untuk di like, komen deh, say hi gitu, and jangan lupa di share juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Bye.